Bacot. Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ku harap kabar kalian senantiasa baik-baik saja ya. Amin. Jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang oke punya. Oke, kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Justice Bow yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action fiksi ini menceritakan tentang seorang pendekar bernama San Chow yang berjuang menumpas musuh kerajaan yaitu geng Bulan Ungu. Di dalam perjuangannya, ia ditemani lakon utama lain yaitu Bao. Ia adalah seorang pejabat bersih yang sangat dipercayai oleh kaisar kerajaan. Kenyataan pahit harus diterima oleh Chow ketika mengetahui bahwa ketua geng Bulan Ungu adalah kakak seperguruannya yaitu Chu Ying. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah kisah dan perjuangan Chow selengkapnya? Jadi nggak usah berlama-lama lagi karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga dan cekicot. 先生，得罪了。 Di awal film kita akan diperlihatkan keadaan di zaman dinasti Song. Saat itu sedang terjadi sebuah wabah belalang yang sangat parah. Wabah itu membuat semua tanaman seperti jagung, padi, dan lain-lain mengalami gagal panen. Akibat dari kejadian itu, terjadi krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana. Karena ingin membuang sial, sang kaisar berencana melakukan pesta persembahan kepada para dewa. Setelah itu kita akan diperlihatkan sebuah geng yang bernama Bulan Ungu. Di saat itu mereka membagikan makanan yang sudah diisi sebuah racun. Bakpao racun itu bisa membuat si pemakan menjadi kehilangan kendali diri, sehingga bisa membuat mereka merampok, membunuh tanpa mereka sadari. Kemudian scene akan berpindah di mana kita akan diperlihatkan seorang kesatria pedang bernama San Chow. Saat itu ia sedang menghadapi sekelompok penjahat yang diduga adalah anggota dari geng Bulan Ungu. Dengan mudah ia mengalahkan semua penjahat itu. Namun semuanya berubah ketika sang ketua yang menggunakan sebuah topeng datang di sana. Sosok misterius itu bisa menandingi kemampuan pedang yang dimiliki oleh Chow. Setelah beberapa saat bertarung, akhirnya ketua itu bisa mengalahkan Chow. Namun ia melepaskan Chow dan pergi begitu saja. Setelah kejadian tersebut, beberapa korban melapor kepada lakon utama lainnya. Ia adalah Bao, sang pejabat kerajaan yang sangat bijaksana dan adil. Korban itu melaporkan bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri saat sang ketua penjahat melepaskan Chow begitu saja. Padahal saat itu, Chow bisa dihabisi seketika oleh sang ketua. Mendengar semua hal itu, Bao mulai menyelidiki dan mengumpulkan semua bukti yang ada di lapangan. Karena ia mengenal Chow dengan sangat baik, Bao tidak mau jika karena kesalahannya dalam mengambil keputusan, sehingga membuat Chow terpojok. Lalu malam harinya, saat semua penduduk sedang terlelap tidur, tiba-tiba ada dua perampok yang menggunakan topeng masuk ke beberapa rumah. Dengan tega mereka menghabisi penduduk setelah mengambil hartanya. Namun tak lama kemudian, Chow datang untuk menggagalkan aksi mereka. Perampok yang mengetahui aksinya telah diikuti oleh Chow akhirnya mengatakan kepada Chow agar tidak mencampuri urusannya. Dengan tenang Chow menghadapi mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan dua orang tersebut, penduduk segera merapat ke tempat kejadian. Melihat Chow yang memegang sebuah pedang, para penduduk segera mengejar Chow karena mereka kira Chow adalah teman dari perampok yang sudah tewas. Karena tidak mau mati konyol, Chow kemudian segera pergi menggunakan jurus meringankan tubuh. Tidak jauh dari tempat kejadian, Chow dicegat oleh ketua geng Bulan Ungu yang sudah mengalahkannya beberapa hari lalu. Sang ketua mengatakan bahwa sebaiknya Chow tidak mencampuri urusan dan rencananya. Setelah itu, sang ketua pergi meninggalkan Chow begitu saja. Karena diselimuti rasa penasaran, Chow malah berbalik mengejar sosok yang sangat membuatnya penasaran itu. Setelah tiba di sebuah hutan, Chow kehilangan jejak orang tersebut. Namun secara tiba-tiba,
ketua itu muncul dan menyerang Chow dari atas. Beruntungnya Chow sempat menahan serangan tersebut, akan tetapi sosok itu lebih pandai dari dugaan Chow. Dengan cerdik ia menggenggam sebuah serbuk dan melemparkannya ke muka Chow. Akibatnya Chow seketika terjatuh pingsan. Kemudian kita akan diperlihatkan asisten pejabat Bao yang bernama Mahan. Saat itu ia menyampaikan kepada Bao bahwa ia menemukan suatu kunci dari kegiatan anggota geng Bulan Ungu. Dari beberapa kegagalan yang dulu dilakukan, akhirnya Mahan bisa memprediksi kemana markas geng Ungu akan berpindah. Dan setelah menunjukkan beberapa bukti kuat, Bao akhirnya mengumpulkan pasukan untuk melakukan aksinya, di mana mereka berdua kemudian segera merapat ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Mahan. Setelah sampai di tempat itu, mereka segera menyerang markas dengan beberapa panah dan lemparan obor api. Seketika markas itu terbakar dengan cepat. Kemudian keluarlah salah satu pasukan terbaik dari geng Bulan Ungu yang menyerang mereka tanpa rasa takut. Tak berselang beberapa lama, akhirnya terdengar sebuah ledakan. Kemudian sang ketua geng Bulan Ungu akhirnya muncul. Ia adalah seorang wanita yang bernama Chu Ying. Setelah itu, Ying segera meninggalkan tempat tersebut. Akibat luka yang diderita, ia hampir saja tertangkap oleh pasukan yang dipimpin oleh Mahan. Namun tiba-tiba, Chow menyelamatkannya. Bao sempat kaget dengan apa yang dilakukan oleh Chow. Chow meminta maaf dan berjanji menjelaskan semuanya setelah kembali. Lalu kemudian, ia pergi begitu saja. Setelah tersadar, akhirnya mereka berdua mengobrol. Dari percakapan yang mereka lakukan, ternyata Chow dan Ying adalah saudara satu perguruan. Mereka berdua dilatih oleh guru yang sama, yaitu Tao Yusu. Ying menjelaskan bahwa yang akan ia lakukan adalah hal terbaik demi keadilan. Namun Chow mengingatkan bahwa apa yang sedang ia rencanakan merupakan sebuah kesalahan besar. Seketika itu Ying menampar wajah Chow karena ini semua ia lakukan demi membalas kematian kedua orang tua dan guru mereka. Setelah itu Ying memukul Chow hingga jatuh pingsan. Di sisi lain, para tahanan mantan anggota geng Bulan Ungu dibebaskan oleh Bao. Untuk menebus kesalahan mereka, ia ditugaskan untuk menjadi petani. Ide yang dibuat oleh Bao bertujuan agar bisa mengakhiri bencana kelaparan yang sedang terjadi. Setelah tersadar, Chow ternyata sudah diamankan oleh Bao dan Mahan. Ia baru mengaku kepada Bao bahwa ketua geng yang ia bawa adalah kakak seperguruannya. Karena Bao sangat percaya kepada Chow, ia akhirnya berpura-pura menjadi tawanan Chow agar bisa kabur dari tempat tersebut. Mahan hanya tersenyum karena mengetahui itu hanya sandiwara antara mereka berdua. Bao berharap Chow tidak menyia-nyiakan kesempatan terakhir yang diberikan kepadanya. Chow kemudian segera pergi menuju markas geng Bulan Ungu. Ia tidak menemukan seorang pun ketika berada di sana. Setelah menemukan sebuah peta, Chow akhirnya mengetahui bahwa rencana Ying adalah membunuh kaisar serta meledakkan seluruh bangunan kerajaan. Kemudian scene berpindah, di mana kita akan diperlihatkan penampakan bulan ungu yang bersinar dari angkasa, dan terdengar sebuah suara merdu yang membuat semua masyarakat terpesona. Lalu saat akan melakukan persembahan, sang kaisar dikagetkan dengan runtuhnya halaman istana sedalam 1 meter. Tak lama kemudian Ying muncul dan dengan sangat mudah ia mengalahkan beberapa prajurit istana. Setelah itu ia mengungkapkan tentang semua yang ia alami akibat pemerintahan sang kaisar. Ying juga mengatakan bahwa di bawah tanah yang sedang mereka injak terdapat bubuk mesiu yang cukup untuk meledakkan tempat itu seketika. Setelah melemparkan beberapa jarum kepada pejabat kerajaan, Ying kemudian melemparkan sebuah obor untuk meledakkan tempat tersebut. Beruntungnya obor itu mati setelah dilempar dengan sebuah batu oleh Chow. Chow kemudian menjelaskan semua dugaan salah yang selama ini ia pikirkan tentang kerajaan. Chow kemudian mengajak Ying untuk kembali membangun tempat kungfu untuk meneruskan perjuangan guru mereka. Namun Ying menolak ajakannya secara mentah-mentah. Chow kemudian menyerang Ying menggunakan sebuah pedang. Namun sungguh mengejutkan, ternyata Ying tidak menghindar dari serangan itu. Ying yang sekarat
kemudian menjelaskan bahwa itu semua sengaja ia lakukan karena ia tak ingin kerajaan menyalahkan Chow atas apa yang telah ia lakukan. Ying juga mengatakan bahwa jarum yang ia lemparkan ke beberapa pejabat hanya berisi obat tidur. Kaisar pun merasa sangat berterima kasih atas nasihat yang telah diberikan Ying kepadanya. Lalu setelah itu film pun tamat cuy. Ending yang mantap abis. Jadi begitulah alur cerita film Justice Bow kali ini. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah jangan mengikuti Zhu Ying yang menyimpan dendam terlalu besar di dalam hati, karena hal itu akan membuatmu menjadi sosok yang jahat dan iri hati. Miliki jiwa pemaaf yang kelak tentu bisa membuatmu menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai film-film menarik, kalian juga bisa memberikan ide tersebut dengan cara isi kolom komentar di bawah, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan updatean konten terbaru dari channel Sarjana Bento. Dan di akhir kata, gue pamit, salam bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.